Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rino Lilo Ramdhani Wibawa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi pengembangan konten pengetahuan dan pentingnya budaya organisasi dalam manajemen pengetahuan untuk mengoptimalkan pengetahuan dan kolaborasi di lingkungan kerja. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan profil. Di sini seperti yang saya sebutkan tadi, nama saya Rino Lilo Ramdhani Wibawa dengan NIM 022211468823. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Multimedia, dan saya juga saat ini belajar di mata kuliah manajemen pengetahuan, di mana di manajemen pengetahuan ini dosen pengampu mata kuliahnya adalah Mas Rahmat Rian Hidayat. Oke, selanjutnya kita langsung saja membahas materi atau presentasinya. Oke, jadi di sini mengapa pengembangan konten pengetahuan itu penting? Jawabannya adalah dalam pengembangan konten pengetahuan itu kita membutuhkan strategi pengembangan konten pengetahuan. Jadi ya itu kita harus kenapa penting? Ya karena kita harus istilahnya mengikuti perkembangan zaman gitu loh. Karena kalau tertinggal kita juga mungkin bisa kalah dengan kompetitor atau tidak memiliki daya tarik ya. Lalu di sini yang pertama yang akan saya bahas itu ada strategi pengembangan konten pengetahuan. Yang nomor satu yaitu pembaruan rutin konten. Jadi pembaruan rutin konten ini itu untuk memastikan informasi selalu up to date dengan mengikuti perkembangan industri, tren, dan perubahan praktik gitu. Selanjutnya yang kedua yaitu ada evaluasi dan penyaringan informasi. Jadi di sini kita itu mengevaluasi, menghapus informasi yang usang, dan kita menyaring informasi dan mempertahankan yang relevan dan akurat. Lalu yang ketiga yaitu kolaborasi dengan ahli industri. Ini bisa dibilang cukup penting karena dengan melibatkan ahli untuk memperkaya kualitas dan praktikalitas konten itu jadi ya dapat menarik peminat lah. Oke. Selanjutnya kita di sini melibatkan ahli untuk memperkaya kualitas dan praktikalitas konten. Kita membahas tentang memperkaya kualitas dan praktikalitas konten. Yang pertama itu kita menggunakan metode mendapatkan umpan balik pengguna. Nah, di sini yang pertama kita membahas survei kepuasan pengguna, di mana memberikan gambaran umum tentang kegunaan dan relevansi konten. Lalu yang kedua ada wawancara mendalam, jadi memahami kebutuhan spesifik pengguna melalui interaksi langsung. Lalu yang tiga yaitu forum diskusi tanya jawab. Jadi kita membuat sebuah forum gitu di mana merupakan tempat diskusi aktif untuk ide atau masukan secara real time gitu. Selanjutnya kita akan membahas peran dan budaya dalam kesuksesan manajemen pengetahuan. Jadi budaya organisasi yang mendukung manajemen pengetahuan yang sangat
itu sangat penting karena dapat nomor satu yaitu meningkatkan keterlibatan karyawan. Jadi setidaknya semua karyawan itu bisa terlibat lah untuk dalam semua hal begitu, dan juga bisa menjadi lebih produktif. Selanjutnya ada pengembangan pengetahuan kolektif. Jadi di sana bisa menyebarkan pengetahuan individu itu untuk pertumbuhan bersama, seperti ada yang tahu bagaimana mengelola ini di di sharing ke temannya begitu, ke rekan-rekan karyawannya mungkin. Selanjutnya yang ketiga yaitu peningkatan daya saing. Jadi adaptasi yang lebih mudah terhadap perubahan pasar dan memberi keunggulan kompetitif. Ya ini sangat sangat penting gitu, supaya bisa istilahnya itu cepat beradaptasi dengan perubahan pasar mungkin. Dan ya itu juga bisa lebih unggul dari kompetitor jika ada. Lalu ada langkah strategis dalam membangun budaya berbagi. Jadi sini saya akan memberikan 3 langkah untuk membangun budaya berbagi pengetahuan. Yang pertama itu dengan diadakannya sesi berbagi pengetahuan rutin, mungkin melibatkan workshop dan pelatihan untuk berbagai pengetahuan. Lalu yang kedua itu membuat komunikasi itu terbuka. Jadi mendorong diskusi antar departemen melalui platform kolaborasi. Intinya perbanyak collab lah di antar departemen itu. Lalu juga ini sebenarnya bisa mengangkat memberikan semangat begitu, motivasi lah. Jadi penghargaan dan apresiasi untuk karyawan. Jadi penghargaan dan apresiasi ini memotivasi karyawan yang aktif berbagi melalui penghargaan. Nah, jadi kesimpulan dan rekomendasi saya itu menjaga konten relevan dan berkualitas untuk kebutuhan pengguna, itu membangun budaya berbagi pengetahuan yang kolaboratif dan aktif. Jadi menerapkan strategi manajemen pengetahuan berorientasi pada kolaborasi untuk pertumbuhan berkelanjutan. Oke, sebelum saya menutup presentasi saya, jadi di sini saya akan memberikan pesan dan kesan dengan mata kuliah ini, yaitu mata kuliah manajemen pengetahuan atau bahasa Inggrisnya itu knowledge management ya. Jadi pesan dan kesan saya yang pertama pesan ya mungkin saya berpesan ke Mas Rian agar lebih mendorong lagi mahasiswanya agar lebih aktif, lebih untuk mengerjakan proyek itu agar lebih lebih bersemangat gitu. Gimana membuat mahasiswa agar lebih bersemangat, lebih itulah pokoknya. Lalu untuk kesan saya di mata perkuliahan ini cukup senang gitu. Jadi enggak kerasa gitu kita udah tiba-tiba udah di akhir semester gitu, enggak kerasa. Dan juga ya lebih ke ini sih, ya enjoy aja di kelas gitu. Jadi kita tidak ada berasa tekanan gitu, walaupun ada tugas proyek ya yang setiap minggu harus dikerjakan seperti itu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sebelum saya menutup, saya akan memberikan satu quotes, yaitu pengetahuan itu seperti wifi. Jadi makin banyak yang terhubung itu makin besar juga jangkauannya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.